Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Maulana Gusni asal dari Jakarta, dari Teknik Mesin Angkatan 2020 dengan NIM 210, 501, 201, 201, 40154. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pos las listrik, yaitu menjelaskan tentang apa itu las dan las listrik, kemudian tujuan, klasifikasi, alat dan bahan yang digunakan, safety tools, dan cara pengerjaan. Pertama saya mulai dari penjelasan mengenai apa itu las. Las merupakan suatu proses penyambungan plat atau logam menjadi satu yang diakibatkan oleh panas dengan atau tanpa tekanan. Proses ini dilakukan dengan cara logam yang akan disambungkan dipanaskan terlebih dahulu hingga meleleh, lalu disambung dengan bantuan perekat atau filler. Berdasarkan pelaksanaannya terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama pengelasan cair, pengelasan tekan yang terbagi menjadi 2, yaitu pengelasan tempa dan pengelasan tahanan. Las listrik termasuk dalam pengelasan cair, di mana proses penyambungan logamnya menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panas. Pada pengelasan dengan las listrik, panas yang dihasilkan berasal dari menempelnya benda kerja dengan elektroda, yang mana elektroda pengisian dipanaskan mencapai titik cair dan diendapkan pada sambungan sehingga terbentuklah sambungan las. Maka setelah kita mengetahui apa itu las listrik, kita mengetahui juga beberapa tujuan dalam praktikum las listrik, yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang berbagai jenis las yang bisa digunakan untuk menyambung dua logam atau lebih, dan dapat mengetahui beberapa jenis perlengkapan yang terdapat dalam proses las listrik. Selanjutnya saya masuk ke klasifikasi. Untuk klasifikasi las listrik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah gas metal arc welding atau disingkat dengan GMAW. GMAW merupakan pengelasan dengan shielding gas, di mana shielding gas berfungsi sebagai pelindung logam las ya saat proses pengelasan berlangsung, sehingga spesimen yang akan dilas tidak terkontaminasi oleh udara lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua adalah shield metal arc welding atau disingkat dengan SMAW. Merupakan salah satu pengelasan yang menggunakan elektroda berselaput ya, atau flux. Kemudian flux sendiri berfungsi membentuk slag di atas hasil lasan yang sebagai pelindung hasil lasan dari udara. Pada proses ini busur api listrik yang terjadi antara ujung elektroda dan logam induk atau benda kerja akan menghasilkan panas, yang mana panas tersebut akan mencairkan ujung elektroda dan benda kerja setempat. Selanjutnya saya akan menunjukkan dan menjelaskan beberapa alat dan bahan, safety tools, serta peralatan tambahan yang digunakan dalam proses pengelasan menggunakan las listrik. Alat dan bahan yang pertama ini adalah pembangkit listrik atau mesin dari las listrik. Kebetulan mesin las listrik yang saya gunakan ini adalah pembangkit listrik yang arusnya DC atau searah. Untuk cara kerjanya, alat ini menyalurkan arus listrik untuk memperoleh nyala busur listrik menggunakan arus searah. Kemudian yang kedua ini adalah elektroda atau kawat las. Elektroda ini nantinya digunakan sebagai pembakar yang akan menimbulkan busur nyala. Habis itu ke ini penjepit ya. Kecepatan. Sebelum masuk ke alat dan bahan selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai elektroda ini. Nah, pada proses SMAW atau shield metal arc welding, elektrodanya itu memiliki kode atau simbol di mana kodenya itu memiliki arti seperti kekuatan tarik, posisi pengelasan, jenis bahan kimia tertentu, sebagai flux pembungkusnya. Nah, contohnya ini adalah seperti ini. Ini adalah kode yang tertera pada elektroda ya. Ini adalah E4322R dalam kurung C3 DIN 1913. Huruf E ini menandakan tanda singkatan elektroda pada las listrik jenis SMAW. Kemudian 43 ini adalah tanda tegangan tarik minimal, di mana hanya ada 43 dan 51. Kemudian 2 dan 2 ini adalah tanda angka untuk pengembangan pukul taki dengan range 0 sampai 5. Kemudian untuk R ini adalah tanda angka untuk pukul taki yang semakin tinggi. Kemudian dalam kurung C ini adalah menandakan tipe flux atau coatingnya. Kemudian angka 3 ini adalah tanda angka untuk klasifikasi
Dan yang DIN 1913 ini merupakan normalisasi elektroda las menurut DIN. Saya balik lagi ke alat dan bahan. Nah, ini ada klem massa. Klem massa ini disambung ke mesin las listriknya dan fungsinya itu selain untuk menjepit benda kerja, dia juga menyeimbangkan arus positif dan negatif antara elektroda tadi dengan benda kerja supaya bisa timbul busur listrik. Selanjutnya adalah holder. Holder ini disambung juga ke mesin las listrik, fungsinya untuk menjepit elektroda dan menghantarkan arus ke elektroda pada saat proses pengelasan. Kemudian yang bentuknya seperti las gas ini adalah alat tambahan ya yang bernama MIG atau Metal Inert Gas. Namun alat ini tidak dipakai dalam las listrik di praktikum proses produksi. Selanjutnya ada spesimen. Spesimen yang saya pakai ini kebetulan besi yang tebalnya kurang lebih 1 mm. Peralatan yang terakhir yaitu meja kerja untuk menaruh benda kerja saat proses pengelasan dan juga dipakai sebagai penghantar listrik. Selanjutnya masuk ke safety tools. Peralatan keselamatan pertama ini adalah wear pack. Nah, wear pack ini fungsinya untuk melindungi tubuh dari percikan api saat pengelasan berlangsung. Peralatan selanjutnya adalah sarung tangan untuk melindungi tangan dari percikan api pada waktu pengelasan, kemudian kacamata las untuk melindungi mata dari cahaya berlebih yang berbahaya jika dilihat dengan mata telanjang. Kemudian ada safety shoes untuk melindungi kaki dari serpihan material atau dari percikan logam panas. Selanjutnya untuk peralatan yang terakhir, peralatan tambahan. Yang pertama ini adalah palu las. Palu las ini bisa digunakan untuk memukul benda kerja apabila menempel dengan las listrik dan bisa juga digunakan untuk membersihkan kotoran dan kerak pada hasil pengelasan sambungan. Kemudian ini ada sikat. Kemudian ada sikat baja. Sikat baja ini berfungsi untuk membersihkan benda kerja dari kotoran dan kerak-kerak pada sebelum dan sesudah pengelasan. Kemudian ada tang penjepit untuk menjepit dan memegang benda kerja yang telah dilas karena benda kerjanya itu panas dan tidak memungkinkan dipegang dengan tangan. Selanjutnya adalah apron sebagai alat pelindung badan dari percikan bunga api yang dibuat dari kulit atau asbes. Dan yang terakhir adalah magnet sikulas untuk menghasilkan benda kerja dengan sudut yang presisi dapat berupa 45 derajat, 90 atau 135 derajat. Selanjutnya untuk proses pengerjaan, pertama-tama kita bersihkan dulu spesimen dari karat dan cat yang menempel dengan sikat baja. Kemudian siapkan sumber listrik. Dan siapkan mesin las listrik. Selanjutnya kita colok holder dan juga kita colokkan klem massa ke mesin las listrik. Nah, selanjutnya pasang elektroda dengan cara menjepit ke holder. Untuk mesin las listrik yang saya pakai ini menggunakan Caldwell MIG 130G, di mana ini adalah mesin las listrik arus searah. Dan di sini ada beberapa pengaturan seperti voltmeter. Tapi voltmeter ini jarang digunakan dalam pengelasan menggunakan elektroda dan holder dan biasa dipakai untuk pengelasan MIG. Dan yang di sebelah kanan adalah pengatur ampere dalam range 0 sampai 100 ampere pada mesin ini. Dan yang di atas ini adalah penunjuk angka voltase yang terpakai. Untuk pemulai pengelasan, pertama-tama putar ampermeter ke 0 ampere dan hidupkan las listrik dengan memencet tombol on. Setelah nyala,
Langkah selanjutnya adalah jepit spesimen menggunakan klem massa dan letakkan ke meja kerja. Karena saya tidak ada meja kerja, jadi saya letakkan ke atas besi supaya dapat menghantarkan listrik. Kemudian mengelas spesimen dengan menempelkan elektroda pada spesimen sampai muncul busur elas listrik. Nah, apabila ampere yang digunakan terlalu besar, maka spesimen bisa leleh ya, atau rusak dan bolong. Bolong nggak? Nah, ini adalah contoh dari spesimen yang ampere meter terlalu besar. Nah, setelah pengelasan selesai, letakkan holder dan elektroda di tempat yang aman, matikan mesin. Nggak usah sih. Setelah mesin mati, lepas elektroda sisa dari holder. Nah, elektroda ini masih bisa dipakai lagi. Dan yang terakhir cabut sebelumnya cabut colokan las listriknya terlebih dahulu, lalu cabut holder serta klem massa dari mesin las listriknya.